Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Marcella Claristalin, NIM 20011140088. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, khususnya untuk muatan bahasa Indonesia yang ada di tema 5, subtema 1 yang materinya adalah tentang puisi. Apa itu puisi? Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membacakan sebuah puisi yang berjudul Sawah. Nah, ini adalah puisi yang dibacakan oleh Beni nih adik-adik, yang berjudul Sawah, karya Ajeng Mietaswari Anissa. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Sawah, hijau yang pertama kali kupandang, serumpun jajaran yang ditanam petani, diairi agar tetap bersering. Telah merunduk padi, tanda telah siap panen menjadi gabah, setelah diproses akan menjadi nasi. Nah adik-adik, itu tadi puisi yang berjudul Sawah. Adik-adik dengarkan ya, bahwa pembacaan puisi itu berbeda ketika kita membaca bacaan biasa adik-adik. Sangat berbeda. Nah adik-adik, di sini ada percakapan Beni dan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait itu apa ya kak? Nanti kakak akan jelaskan ya. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyaknya baris tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah adik-adik, puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kiasan. Kata kiasan berarti bukan makna yang sebenarnya. Ciri-ciri puisi, yang pertama menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Yang kedua, ditulis dalam bait-bait. Dan yang ketiga, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa adik-adik. Adik-adik, dalam puisi Sawah tadi, mana sih yang disebut baris dan mana yang disebut dengan bait? Nah, ini adalah yang disebut dengan baris adik-adik. Satu kalimat ini disebut dengan baris. Tapi kalau ada 3 kalimat di sini, ini namanya satu bait adik-adik. Ya, ini juga namanya satu bait. Jadi biasanya kalau puisi itu normalnya itu adalah 4 baris dalam satu bait. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi atau lafal, yang kedua intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Apa sih kak ini artinya? Yuk kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Artikulasi atau lafal tadi artinya saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau pengucapan kata jelas. Nah adik-adik, jadi pengucapan katanya itu harus jelas. Itu arti dari lafal atau artikulasi. Yang berikut ada intonasi. Intonasi artinya suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Diperlukan ketepatan nada saat membaca puisi adik-adik, tidak seperti membaca bacaan biasa. Dan yang berikut ekspresi. Ekspresi artinya raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca.
Nah adik-adik, saat membaca puisi yang perlu diperhatikan adalah ekspresi. Contohnya kalau puisi itu tema tentang sedih, ya kita raut wajahnya harus sedih nih adik-adik. Lalu kalau senang ya senang, misalnya ada puisi yang berjudul Bencana Tsunami. Itu otomatis puisi yang menyedihkan. Raut wajah kita atau ekspresi kita ya harus mengikuti puisinya. Ya, sedih adik-adik, seperti itu. Nah adik-adik, setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Kata yang pertama ada kata serumpun. Nah, dalam puisi tadi ada kata serumpun. Serumpun itu seperti ini adik-adik. Ini ada padi serumpun, serumpun padi. Serumpun itu artinya adalah sekumpulan atau sekelompok. Kata yang kedua ada kata jajaran. Nah, jajaran itu apa ya kak? Kok berhubungan dengan tentara? Bisa juga padi itu jajaran padi yang menguning. Apa itu jajaran? Nah, jajaran itu artinya barisan atau deretan. Kata yang ketiga ada kata gabah. Gabah adalah bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling setelah kulitnya keluar menjadi beras adik-adik. Yang berikut ada kata petani. Nah adik-adik, di sini ada sekelompok petani yang sedang memanen hasil mereka. Apa itu petani? Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Kata yang berikut ada kata merunduk. Nah adik-adik, merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang kemudian membenamnya ke tanah. Cara merunduk yaitu rundukan batang tanaman, membenamkan batang di dalam tanah. Kata yang berikut ada kata panen. Nah adik-adik, di sini ada sekelompok petani yang sedang memanen hasil mereka. Apa itu panen? Panen adalah mengambil, memetik, memungut atau mengutip hasil tanaman di sawah atau di ladang mereka. Dan yang berikut ada kata nasi. Nah adik-adik, nasi artinya beras yang sudah dimasak dengan cara ditanak atau dikukus adik-adik. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita tentang puisi di tema 5, subtema 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa memahami apakah itu puisi dan bisa mempraktikkan cara membaca puisi yang baik dan benar. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran tematik ini dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.